warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 materi presentasi. Sebelumnya perkenalkan saya Farida Hakim, saya Lulu Widiawati, saya Fadila Putri Brutari, Saya Najwa Zahra. saya Sheryl Ananda Saputri. Saya Rianda Dwi Saputra. Saya Muhammad Faisal Madani. Saya Mahisa Indra Rama. Oke, ke materi. Materi guys. Dadah. Check this out man. Sebelum kita membahas tentang materi presentasi, akan ada 6 bab yang akan kita perdalam, yaitu tentang 1. Pengertian dan tujuan, lalu struktur, metode presentasi, teknik presentasi, jenis-jenis presentasi, dan yang terakhir yaitu cara presentasi. Saya Farida Hakim dengan NIM 167E. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari pengertian. Presentasi, penyajian, pembentangan, atau persembahan adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam. Misalnya, untuk membujuk yang biasanya dibawakan oleh wiraniaga, untuk memberi informasi biasanya oleh seorang pakar, atau untuk meyakinkan biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Selanjutnya, tujuan yang nomor 1 yaitu menyampaikan materi. Presentasi digunakan untuk menyampaikan materi ataupun informasi. Presentasi ini sering dilakukan apabila terdapat materi yang perlu disampaikan. Misalnya, materi tentang produk tertentu yang sedang dirancang. Yang nomor 2 yaitu merumuskan ide. Selanjutnya adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan, di mana biasanya presentasi biasa dilakukan saat sekelompok orang melakukan brainstorming. Misalnya apabila dalam suatu divisi sedang memiliki proyek untuk pembangunan konstruksi perumahan. Kemudian divisi tersebut dituntut untuk mempresentasikannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Lulu Widiawati dengan NIM 170E. Di sini saya akan melanjutkan tujuan dari presentasi. Tujuan dari presentasi yang ketiga yaitu meyakinkan audiens. Meskipun tidak semua, tetapi ada presentasi yang tujuannya untuk mempersuasi atau meyakinkan agar audiens bersedia melakukan apa yang presentator katakan. Misalnya, ketika presentator meyakinkan audiens untuk menerima ide, menyetujui proposal, dan lain-lain. Tujuan presentasi yang keempat yaitu menghibur. Sebenarnya, presentasi sendiri tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya formal. Terdapat pula presentasi yang bertujuan untuk menghibur audiens. Presentasi semacam ini bisa dijumpai dalam acara komedi, di mana presentator menyampaikan cerita tertentu yang dibalut komedi agar audiens tertawa. Tujuan presentasi yang kelima yaitu menginspirasi dan memotivasi. Berikutnya, tujuan presentasi juga bisa untuk menginspirasi dan memotivasi audiens. Dalam presentasi semacam ini, biasanya presentator akan menyampaikan suatu hal dengan semangat. Tujuannya adalah agar audiens bisa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang sudah disampaikan. Selanjutnya, tujuan presentasi yang terakhir yaitu promosi. Selanjutnya, presentasi juga bisa ditujukan untuk melakukan promosi. Biasanya di sini marketing yang akan mempromosikan produk atau layanan pada audiens target pasar. Misalnya, demo memasak di acara arisan untuk melakukan promosi alat-alat untuk memasak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rianda Dwi Saputra, NIM 142. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur. Pertama, pembukaan. Pembukaan presentasi adalah bagian terpenting yang jangan sampai Anda abaikan. Di dalam bagian ini, Anda diharuskan bisa mencuri perhatian dari audiens agar tertarik mendengarkan materi sampai selesai. Presentasi ini biasanya memakan waktu 10 hingga 15% dari keseluruhan waktu presentasi. Pembukaan ini mencakup 3 hal, di antaranya attention getter, topik, dan agenda. Attention getter merujuk pada kalimat menarik untuk membuka presentasi agar bisa menarik perhatian dari audiens. Kemudian, topik, di mana Anda harus menyebutkan topik materi yang akan Anda bahas. Selanjutnya, agenda, di mana Anda menjelaskan gambaran umum mengenai isi dari materi presentasi. Kedua, isi. Isi presentasi adalah poin penting yang harus Anda sampaikan, di mana di bagian ini dijelaskan pokok materi yang Anda bawakan. Selanjutnya, isi. Isi presentasi adalah poin penting
yang harus Anda sampaikan, di mana di bagian ini dijelaskan pokok materi yang Anda bawakan. Selain itu, ada pula poin pendukung yang harus dipaparkan agar para audiens dapat memahami soal poin utama yang tersampaikan. Selanjutnya kesimpulan. Sama dengan bagian pembukaan, bagian kesimpulan ini membutuhkan waktu ideal sekitar 10 hingga 15% dari keseluruhan waktu presentasi. Kesimpulan terdiri atas dua bagian, yaitu rangkuman poin yang sudah tersampaikan, kemudian penutup. Pastikan Anda membuat kalimat-kalimat penutup yang Anda bisa berikan kesan unik pada audiens. Perkenalkan, nama saya Maisa Indra Rama dengan NIM 163. Metode presentasi. White menyebutkan bahwa keberhasilan presentasi ditunjang dengan pertama, mengenal apa yang sedang disajikan, yakni mengenal dengan baik permasalahannya, memahami dan menguasai materi yang dikerjakan, ditunjang dengan literatur ilmiah yang memadai untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh desainer benar-benar maksimal. Kedua, kepada siapa rancangan desain disajikan. Pada saat mahasiswa memahami dengan benar kepada siapa desain dipresentasikan, mereka akan mempersiapkan segenap kemampuan dan keterampilan komunikasi dan argumentasi mereka. 3. Lalu, mengapa dipresentasikan? Mengenali sasaran akan memfokuskan arah presentasi secara positif. Kesadaran untuk melakukan tindakan positif di dalam kerangka memaparkan dan menjelaskan rancangan desain merupakan sesuatu yang harus dibangun secara berkelanjutan. Keempat, lalu kapan dan di mana presentasi diadakan perlu dipahami benar oleh siswa sehingga pengaturan dan target-target tugas rancangan desain dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Terakhir, bagaimana cara mempresentasikan akan mengantarkan ke pemilihan strategi dan media yang digunakan. Inilah yang disebut dengan strategi presentasi desain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Muhammad Faisal Mudani, NIM 176. Yang keempat, teknik presentasi. Sebelum berpresentasi, yang pertama, kenali temanya. Sebuah tema penting untuk digali dan dicarikan apa saja yang menyangkut tema tersebut. Buat tema pikiran untuk membuat semua hal yang berhubungan dengan tema menjadi satu kesatuan. Tema pikiran adalah cara seseorang membuat sebuah hal yang menjadi tema besar dihubungkan satu sama lain dengan kata kunci. Yang kedua, dengarkan instruksi dari orang yang meminta Anda berpresentasi. Saat diminta presentasi, terkadang hati ini senang dan jali lupa untuk jadi pendengar yang baik. Saat berhadapan dengan orang yang meminta kita berpresentasi, dengarkan harapannya. Catatan hal yang penting sambil harus mendengarkan saat ia berbicara. Dengan demikian Anda dapat kesempatan untuk yang terbaik dan mempersiapkan. Yang ketiga, belajar berbicara dengan bahasa resmi dalam setiap kesempatan. Di ruang guru terkadang kita sering mengobrol akrab dengan sesama guru sehingga lupa untuk berbicara dengan bahasa resmi dan formal. Bukan berarti saya sarankan Anda untuk jadi orang serius setiap saat. Toh bercanda juga bisa dalam suasana. Saat presentasi, yang pertama, terapkan formula ini. Tiap 20 menit berbicara, Anda diselingi dengan kerja kelompok atau melihat tayangan. Terlalu banyak menonton tayangan, Anda akan dianggap tidak serius. Terlalu banyak ceramah dan Anda akan dianggap sok serius. Yang kedua, sedia minum untuk diri sendiri atau minum selagi sempat. Ini akan membuat otak Anda cerdas dan cermat dalam berpikir dan selalu mempunyai ide. Yang terakhir, selalu selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan, sekitar 10 menit sampai 5 menit. Sebelum waktu habis, boleh juga Anda akhiri sebagai cara untuk membuat audiensi nyaman dan tidak gelisah. Segera setelah selesai, Anda juga boleh membereskan peralatan sambil ngobrol kecil dengan peserta. Sekian, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra dari NIM 147. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis presentasi. Yang pertama ada dadakan atau impromptu. Presentasi dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Yang kedua, baca naskah atau manuskrip, membaca naskah atau membacakan naskah yang sudah disusun atau disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, hafalan atau memo writer, menyampaikan hafalan teks atau naskah yang telah disediakan. Yang keempat, extempore, pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Jenis presentasi paling umum yang dilakukan adalah jenis nomor 4 dengan menggunakan slide menggunakan Microsoft PowerPoint atau PPT atau online presentation maker seperti Simple Slides, Canva, Visma, Google Slides, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Putari, saya dari NIM 165. Cara presentasi, pertama menggunakan alat bantu visual atau visual aids, 2 menggunakan catatan garis besar atau using notes, ketiga membacakan naskah presentasi lengkap, script reading, keempat menyampaikan hafalan naskah presentasi. Lalu beberapa hal agar presentasi maksimal. Yang pertama, menentukan topik. Tentukan topik yang akan disampaikan kepada para audiens dengan mengumpulkan berbagai riset dan data untuk mendukung topik yang akan diangkat. Yang kedua, pahami audiens. Kenali audiens agar topik yang akan disampaikan dapat dipahami oleh mereka. Gunakan juga jenis bahasa yang mudah dipahami, terutama jika audiens dari kalangan yang biasa saja. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Sheryl Anandasa Putri dari NIM 149. Saya akan memberikan dari pembahasan teman saya tadi, yaitu beberapa hal agar presentasi maksimal. Yang ketiga yaitu susun outline presentasi. Outline akan sangat bermanfaat dalam menyusun kegiatan ini agar dapat terstruktur dengan baik dan benar, sehingga kamu dapat mengetahui tahapan apa saja yang dapat dilakukan. 4. Buat slide presentasi. Selalu perhatikan topik yang akan dibicarakan depan audiens. Pastikan singkat, padat, jelas, dan menarik tanpa bertele-tele keluar dari topik pembahasan yang akan membuat mereka merasa bosan dan kurang fokus. 5. Desain slide. Buatlah desain yang kreatif namun tak berlebihan. Sesuaikan dengan tema yang ingin kamu angkat. Pastikan juga menggunakan font yang mudah terlihat dan dibaca serta pilih warna yang tak terlalu menyilaukan mata. Yang terakhir, 6. Latihan tampil. Latihan merupakan hal yang sangat penting dari ini. Semua akan sia-sia jika kamu tidak bisa tampil dengan maksimal. Dengan rajin berlatih, kamu akan semakin menguasai materi yang akan disampaikan sehingga rasa percaya diri akan semakin terpencar secara alami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los. Well.